Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 6 Khalid? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jaga kesehatan, stay at home, stay safe. Jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan. Pokoknya harus dijaga kesehatannya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, yaitu materi pelajaran IPA tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa siapkan LKS-nya. Kalian bisa buka halaman 3-6, kemudian buku catatan, catat apa yang harus dicatat, kemudian buku tugas untuk nanti menulis tugasnya. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang salah satu cirinya adalah berkembang biak. Nah, tumbuhan sendiri itu dapat berkembang biak baik secara generatif maupun vegetatif. Lalu apa bedanya generatif dan vegetatif? Perkembangbiakan generatif itu terjadi proses penyerbukan atau perkawinan, sedangkan vegetatif tidak terjadi proses penyerbukan atau perkawinan. Ciri yang menonjol di antara keduanya itu adalah munculnya bunga. Untuk perkembangan generatif, dia memiliki bunga, sedangkan vegetatif tidak. Nah, mengapa harus ada bunga? Karena di dalam bunga itu terdapat benang sari dan putik yang menjadi sel reproduksi utama dari perkembangbiakan generatif. Di sini ada gambar bunga sempurna. Di situ ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, dasar bunga, dan kelopak bunga. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putik adalah alat reproduksi betina, di mana keduanya nanti akan sangat berpengaruh pada proses penyerbukan. Nah, apa itu proses penyerbukan? Proses perkembangan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan proses pembuahan atau yang disebut dengan fertilisasi. Nah, penyerbukan sendiri itu merupakan peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Proses penyerbukan sendiri itu terbagi menjadi beberapa macam, baik nanti berdasarkan asal serbuk sarinya maupun media perantara terjadinya proses penyerbukan. Nah, penyerbukan yang pertama yaitu berdasarkan asal serbuk sarinya. Ada 4 jenis penyerbukan, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, 2. Penyerbukan tetangga, 3. Penyerbukan silang, dan 4. Penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari satu bunga atau bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Kemudian penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih dalam satu jenis. Dan penyerbukan bastar terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis tetapi beda varietasnya. Penyerbukan selanjutnya yaitu dibagi berdasarkan media perantara dari proses penyerbukan. Ada 4 jenis juga. Yang pertama yaitu penyerbukan zoidiogami, kemudian penyerbukan hidrogami, penyerbukan anemogami, dan penyerbukan antropogami. Penyerbukan zoidiogami berasal dari kata zoo, berarti dibantu oleh hewan. Kemudian penyerbukan hidrogami berasal dari kata hidro, berarti dibantu oleh media air. Kemudian penyerbukan anemogami dibantu oleh angin.
dan penyerbukan antropogami dibantu oleh manusia. Penyerbukan zoediogami. Penyerbukan zoediogami adalah penyerbukan yang dibantu dengan media hewan. Contohnya seperti hewan kupu-kupu, lebah, burung, serangga, kelelawar, siput, dan yang lainnya. Nah, serbuk sari itu akan menempel pada lebah yang hinggap di bunga saat menghisap nektar atau madu. Kemudian, lebah akan berpindah dari bunga yang satu ke bunga yang lain yang masih sama jenisnya. Nah, serbuk sari yang terbawa oleh lebah ini akan menempel pada putik dari bunga lain. Nah, dari situ akan terjadi proses penyerbukan. Penyerbukan yang kedua yaitu penyerbukan hidrogami. Penyerbukan hidrogami adalah penyerbukan yang dibantu dengan media air. Biasanya, penyerbukan ini terjadi pada tanaman air atau tanaman yang hidup di sekitar perairan. Contohnya seperti hidrilla dan ganggang. Nah, mekanisme penyerbukan hidrogami yaitu pertama, serbuk sari lepas dari tangkai sari. Kemudian, serbuk sari ini terbawa oleh arus air yang mengalir. Kemudian, serbuk sari itu akan menempel pada putik tanaman lain, sehingga akan terjadi proses penyerbukan. Penyerbukan anemogami. Penyerbukan ini terjadi dengan perantara media angin. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu tanaman jagung, gandum, dan rerumputan. Nah, proses penyerbukan anemogami terjadi ketika angin bertiup dan kemudian tanaman melepaskan serbuk sarinya. Kemudian serbuk sari ini akan terbang bersama angin. Kemudian serbuk sari menempel pada putik bunga dari tanaman lain. Penyerbukan antropogami. Penyerbukan antropogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia ini biasanya merupakan bunga yang berumah dua atau hermafrodit. Artinya, dalam pohon hanya terdapat bunga jantan atau betina saja. Penyerbukan antropogami biasanya terjadi pada tanaman yang serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan putik, sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu manusia yaitu bunga vanili dan anggrek. Nah, setelah terjadi proses penyerbukan, maka proses selanjutnya adalah proses pembuahan atau yang disebut dengan fertilisasi. Pembuahan adalah proses meleburnya sel gamet jantan dengan sel gamet betina. Pembuahan ini akan menghasilkan calon individu baru yang terdapat dalam biji. Tahap selanjutnya akan terjadi pembentukan buah dan biji. Bagian-bagian bunga akan layu dan lepas dengan sendirinya kecuali bakal buah. Bakal buah ini akan menjadi buah dan bakal biji akan menjadi biji. Jika biji ditanam, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari Usufa tentang perkembangbiakan generatif pada tanaman. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa langsung belajar di LKS ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah silakan kalian mencari 2 tanaman berbunga di lingkungan sekitar rumahmu. Kemudian jangan lupa ambil fotonya ya. Setelah itu, amati kelengkapan bagian dari bunga tersebut. Apakah bunga tersebut memiliki mahkota, memiliki benang sari, memiliki benang putih, dan yang lainnya. Kemudian, amati juga ciri-ciri dari bunga tanaman tersebut. Apakah ukurannya besar, warnanya mencolok, baunya harum, dan yang lainnya. Setelah itu, kalian tentukan kira-kira jenis penyerbukan apa yang terjadi pada tanaman berbunga tersebut. Setelah selesai, jangan lupa kirim foto tanamannya beserta hasil tugasnya ya.
Sekian dari Uzulfa, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.